Hmm. Bisa mute tah? Iya, bisa. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, Ibu Irma SKM MKes, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada ruang Zoom malam ini untuk memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadeliantari selaku moderator kelompok 3 dari kelas G yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 3 pada malam hari ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang singkong sebagai pangan fungsional. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Cindy Fatimah, ada Reski Amalia, Alia Reski Amalia, Nurul Aulia Nurdin, Nuranisa Harbin, Andi Nurul Aisyah, dan Ardelia Rahayu. Adapun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, tren singkong sebagai bahan pangan fungsional berdasarkan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, yaitu komposisi dan kandungan gizi singkong sebagai pangan fungsional. Yang ketiga, nilai gizi singkong yang mampu mencegah masalah gizi. Yang keempat, pengembangan produk singkong sebagai solusi masalah gizi. Yang kelima, produk yang dapat dihasilkan dari bahan singkong yang punya nilai jual. Selanjutnya untuk materi yang akan dibawakan oleh rekan kelompok saya, saya persilahkan. Mohon maaf untuk Saudari Karlina, mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kelompok saya kepada rekan-rekan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama akan kami bahas yaitu pengertian pangan singkong. Nah, singkong juga dikenal sebagai ubi kayu atau cassava adalah tanaman umbi-umbian yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Singkong merupakan sumber karbohidrat yang penting dan sering digunakan sebagai bahan pangan pokok di banyak negara berkembang. Next slide. Jadi pertama, apa sih itu pangan fungsional? Nah, pangan fungsional adalah jenis makanan yang tidak hanya memberikan manfaat gizi dasar seperti energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan tambahan yang dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, atau memperbaiki kondisi kesehatan tertentu. Next slide. Nah, kenapa sih singkong dianggap sebagai pangan fungsional? Nah, singkong adalah salah satu tanaman pangan yang kaya akan karbohidrat dan sering dijadikan sebagai bahan pokok makanan terutama di daerah tropis. Namun, selain sebagai sumber energi, singkong juga mengandung berbagai macam nutrisi yang membuatnya memiliki potensi sebagai bahan pangan fungsional. Next slide. Jadi yang pertama yang akan kami bahas lagi itu tren singkong sebagai bahan pangan fungsional berdasarkan kearifan lokal. Next slide. Nah, di layar ditampilkan rata-rata angka partisipasi konsumsi singkong di Indonesia. Posisi pertama ada pada Lampung, yaitu berada pada 39,74%, dan posisi kedua ada Jawa Tengah, yaitu 16,58%, dan Jawa Timur 9,58%. Nah, berdasarkan data produksi 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2022, terdapat 7 provinsi sentra ubi kayu di Indonesia. Lampung merupakan provinsi sentra utama produksi ubi.
kayu di Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, produksi singkong di Provinsi Lampung mencapai 39,74 dari total produksi ubi kayu di Indonesia atau sebanyak 5,95 juta ton. Provinsi selanjutnya ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan kontribusi masing-masing 16,58%, 9,58%, dan 6,91%. Next slide. Selanjutnya ada prevalensi produksi singkong. Yang pertama yaitu produksi singkong di Indonesia. Nah, luas panen ubi kayu pada 2023 yaitu sebesar 618,27 ribu hektar, mengalami peningkatan sebesar 69,4 ribu hektar atau 12,57% dibandingkan luas panen ubi kayu di 2022 sebesar 549,25 ribu hektar. Produksi ubi kayu pada 2023 mencapai 16,76 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 1,81 juta ton atau 12,13% dibandingkan dengan produksi ubi kayu di 2022 sebesar 14,95 juta ton. Selanjutnya ada produksi singkong per pulau. Nah, peningkatan produksi ubi kayu terbesar ada di Pulau Sumatera dari 7,49 juta ton tahun 2022 menjadi 8,90 juta ton pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan 18,83% atau sekitar 1,41 juta ton. Dengan kontribusi terbesar diberikan oleh Provinsi Lampung yaitu 81,16%, produksi Pulau Sumatera atau sebesar 7,25 juta ton. Nah, data ini kami dapat dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2023. Next slide. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai komposisi dan kandungan gizi singkong sebagai pangan fungsional. Next. Adapun komposisi singkong per 100 gram. Jadi zat gizinya itu yang pertama ada karbohidrat 38 gram, serat 1,8 gram, protein 1,4 gram, lemak 0,3 gram, vitamin C 20,6 mg, vitamin B6 0,1 mg, kalium 271 mg, kalsium 16 mg, magnesium 21 mg, fosfor 27 mg, dan zat besi 0,3 mg. Next. Adapun kandungan gizi singkong sebagai pangan fungsional. Yang pertama itu ada karbohidrat. Jadi singkong mengandung karbohidrat kompleks, terutama dalam bentuk pati, yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Pati singkong juga mudah dicerna, namun memiliki indeks glikemik yang sedang, yang bisa membantu mengatur kadar gula darah jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Next. Selanjutnya ada serat. Singkong mengandung serat pangan yang cukup tinggi, terutama pada kulitnya. Serat ini berperan penting dalam memperlancar sistem pencernaan, meningkatkan motilitas usus, dan membantu mencegah sembelit. Konsumsi serat juga dikaitkan dengan pengaturan kadar kolesterol. Next. Selanjutnya, antioksidan. Singkong mengandung berbagai senyawa fenolik dan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat oksidasi, yang dapat memperlambat proses penuaan dan mencegah berbagai penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Next slide. Selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Singkong juga mengandung beberapa vitamin B, yaitu vitamin B1, B2, dan B3 yang berperan dalam metabolisme energi dan kesehatan kulit. Selanjutnya yaitu mineral. Singkong mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan kalium. Kalium khususnya membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung fungsi jantung yang sehat. Next slide. Selanjutnya saya akan membahas nilai gizi singkong yang mampu mencegah masalah gizi. Next. Yang pertama yaitu stunting. Singkong mengandung zat gizi yang tinggi kalsium dan juga mengandung protein yang berguna dalam tumbuh kembang balita. Singkong dapat diolah secara optimal dan
inovatif menjadi makanan pendamping ASI atau MPASI untuk pemenuhan gizi balita dalam upaya pencegahan stunting. Next. Selanjutnya yaitu obesitas. Singkong dapat membantu dalam diet obesitas karena rendah lemak, mengandung serat yang membuat kenyang lebih lama, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah jika direbus. Kandungan seratnya juga membantu menjaga kadar gula darah stabil yang baik untuk mengurangi keinginan makanan berlebih. Next. Selanjutnya, kekurangan energi protein. Kandungan karbohidrat tinggi yaitu 38 gram per 100 gram dalam singkong menyediakan sumber energi yang penting untuk populasi yang mengalami kekurangan pangan. Singkong bisa menjadi bahan pokok di wilayah yang terbatas aksesnya terhadap beras atau gandum, sehingga membantu mencegah kondisi kekurangan energi protein yang sering terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yang kami bahas itu ada pengembangan produk berbasis singkong sebagai solusi masalah gizi. Next. Pengembangan produk berbasis singkong sebagai solusi masalah gizi pada anak bisa dilihat dari jurnal Bina Desa dengan judul Sosialisasi Pembuatan Nugget Singkong sebagai Alternatif Menu Sehat bagi Balita Stunting di Desa Sedayu, Kabupaten Klaten. Next. Adapun produk yang dibuat yaitu nugget singkong, sasarannya balita yang mengalami stunting di Desa Sedayu, Kabupaten Klaten. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada singkong, daging ayam, tepung terigu, tepung pati, wortel, brokoli, bawang putih, lada, garam, merica, penyedap, tepung panir, dan telur. Adapun cara membuatnya yaitu yang pertama parut singkong lalu peras, tunggu pati singkong itu mengendap. Selanjutnya itu cincang halus atau giling daging ayam, wortel, serta brokoli. Campurkan singkong yang sudah diparut bersama daging ayam, wortel, dan brokoli. Tambahkan bumbu serta tepung terigu, endapan pati singkong, dan 1 butir telur. Aduk hingga merata dan kalis. Selanjutnya itu kukus adonan hingga matang, lalu potong atau cetak sesuai selera. Siapkan telur yang sudah dikocok lepas dan tepung panir. Selanjutnya, balurkan nugget yang telah dikukus ke telur, lalu ke tepung panir, kemudian goreng hingga matang. Nugget singkong siap disajikan. Next. Kontribusi produk pada masalah gizi stunting ini, adapun komposisinya itu yang kadar air 60 gram, kadar protein 20 gram, kadar karbohidrat 25 gram, kadar kalsium 30 miligram, energi sebesar 326 kilokalori. Keunggulan produk berbasis singkong ini itu berdasarkan komposisi tersebut, nugget singkong ini dapat menjadi cemilan maupun bagian dari PMT atau pemberian makanan tambahan yang memiliki kandungan gizi cukup. Meskipun banyak olahan singkong yang diperjualbelikan di pasaran, akan tetapi tidak menjamin bahwa olahan makanan tersebut memiliki tingkat kebersihan dan juga kandungan gizi dan nutrisi yang mencukupi baik bagi kesehatan terkhusus balita yang masih rentan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya itu mengenai pengembangan produk berbasis singkong sebagai solusi masalah gizi pada ibu hamil. Judul jurnal yang kami ambil itu pelatihan pembuatan makanan tambahan ibu hamil, kekurangan energi kronis berbasis pangan lokal singkong di Puskesmas Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Next. Nama produknya itu PMT Cookies. Sasarannya ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Bahan-bahannya itu tepung mocha, margarin, dark coklat, gula halus, telur, tepung maizena, dan susu bubuk. Cara buatnya, yang pertama lelehkan margarin dan dark coklat dengan cara tim. Kocok gula halus dan telur sampai putih bisa menggunakan mixer. Campurkan margarin dan coklat ke dalam gula yang telah dikocok. Tambahkan tepung mocha, tepung maizena, dan susu bubuk, lalu aduk sampai rata. Gunakan plastik segitiga untuk mencetak ke dalam loyang. Panggang menggunakan api atas bawah, suhu 1500 Celcius selama 25 menit, dan siap dihidangkan. Next. Kontribusi produk pada masalah gizi yaitu kekurangan energi kronis.
Komposisinya energi 462 kilokalori, protein 12 gram, karbohidrat 64 kilokalori, lemaknya 32 gram, zat besi 6,3 mg, kalsium 100 mg. Keunggulan produk berbasis singkong itu pembuatan MT cookies ini menggunakan tepung mocaf, di mana tepung ini dihasilkan dari pengolahan singkong. Dengan menggunakan tepung mocaf, produk ini dapat meningkatkan asupan karbohidrat sehingga dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan gizi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Baik, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya ada produk yang dapat dihasilkan dari bahan singkong yang mempunyai nilai jual. Next slide. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka perlunya pola pikir inovasi masyarakat yang seharusnya kreatif dalam pengolahan serta budidaya umbi-umbian atau singkong, agar memiliki nilai jual di pasar yang cukup baik. Ubi merupakan pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang fungsional karena memiliki serat pangan, daya cerna pati, dan indeks glikemik. Masyarakat yang masih berfokus pada konsep tradisional dalam pengolahan umbi-umbian juga menjadi permasalahan yang kerap dialami sehingga nilai jual dari singkong sendiri cukup rendah. Padahal, jika singkong tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka dapat menjadi beragam macam olahan makanan, baik tradisional maupun secara modern. Sehingga jika dijual di pasaran akan memiliki nilai jual yang cukup baik, terlebih jika dipasarkan dibandingkan hanya menjual mentah umbi-umbian tersebut. Next slide. Di sejumlah daerah, singkong tidak hanya sekedar dijual, namun diolah menjadi pangan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga memberikan manfaat besar bagi anggota kelompok tani atau nilai tambahan. Selain itu, meningkat cita rasa dan daya simpan lebih lama. Singkong dapat dimanfaatkan menjadi olahan makanan, berbagai olahan makanan dapat menjadi bisnis yang menguntungkan. Aneka makanan olahan singkong tersebut antara lain getuk gulung, puding singkong, bolu kukus singkong, kar singkong, brownies singkong, dan keripik singkong. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri. Baik, jadi selanjutnya itu ada beberapa produk pengelolaan singkong yang dapat dijadikan nilai jual. Yang pertama itu ada puding singkong. Puding singkong ini terbuat dari singkong yang diparut kasar menggunakan parutan keju, kemudian dicampur dan agar-agar dan diberi warna. Pada pembuatan puding ini agar-agar tidak direbus, tetapi dikukus sehingga mendapatkan hasil yang padat. Kemudian untuk lapisan keduanya, barulah agar-agar ini direbus. Yang kedua itu bolu kukus singkong. Bolu kukus singkong ini yang dihasilkan dari pati singkong dan parutan singkong tidak memerlukan perlakuan khusus. Teknik pembuatannya sama dengan bolu kukus lainnya. Untuk warna yang dihasilkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Yang ketiga yaitu getuk gulung. Getuk gulung ini terbuat dari singkong yang dikukus hingga merekah, kemudian dihaluskan dengan penambahan bahan seperti keju dan juga santan bubuk, sehingga akan menghasilkan rasa yang gurih. Sedangkan untuk warnanya dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Next. Produk yang keempat itu churros singkong. Pada proses pengelolaan singkong menjadi churros ini dengan mencampurkan tepung terigu, telur, dan singkong yang telah dikukus dan telah dihaluskan, kemudian digoreng dengan bentuk yang diinginkan. Churros singkong yang memanfaatkan umbi-umbian yang melimpah di pedesaan sangat efektif dijadikan sebagai cemilan bahkan oleh-oleh khas daerah tersebut dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu brownies singkong. Brownies singkong ini dihasilkan oleh tepung gaplek atau tepung yang terbuat dari singkong yang telah diparut dan juga susu yang sudah diayak lalu dicampurkan dengan terigu, margarin, dan bahan lainnya. Brownies singkong cukup menjanjikan
Jika dilihat di era globalisasi saat ini, kedudukan tertinggi bisnis berada di bidang kuliner dibandingkan bidang lainnya. Selain itu, pemanfaatan olahan singkong menjadi olahan makanan berupa brownies singkong kukus yang secara rasa lebih nikmat dan juga lebih empuk, dan harga bahan bakunya juga lebih murah. Selanjutnya itu keripik singkong. Pembuatan keripik singkong ini dengan dilakukan beberapa tahap, yaitu pembersihan, pemotongan menjadi bentuk keripik yang tipis, perendaman menggunakan soda kue agar bertekstur empuk ataupun renyah, kemudian penggorengan keripik dan pengemasan. Pemahaman tentang pengetahuan pengolahan singkong menjadi produk keripik singkong yang renyah dan berbagai variasi rasa yang nantinya dapat dikomersialisasikan sehingga akan dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Baik, saya serahkan ke moderator. Presentasi dari kelompok kami. Dan saya untuk membaca kesimpulannya sebelum kita membuka sesi diskusi tanya jawab. Singkong memiliki potensi besar sebagai pangan fungsional yang kaya akan zat gizi dan manfaat bagi kesehatan serta pada beberapa masalah gizi. Nah, dengan pengolahan yang tepat, singkong dapat dikembangkan menjadi produk komersial yang memiliki potensi pasar luas seperti puding, kukus, gentong gulung, churros, brownies, dan keripik. Nah, hal ini menjadikan singkong sebagai sumber pangan yang strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi di tempat tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya persilakan. Ada saudari saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi tadi teman-teman sudah menjelaskan produk yang kalian pilih yaitu nugget singkong. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perbandingan nugget singkong dengan nugget ayam seperti yang biasanya ada di pasaran? Apakah teksturnya berbeda atau nilai gizinya berbeda? Bisa dijelaskan nilai gizi dari nugget singkong yang kalian pilih? Terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Sedikit berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari Dian. Sembari menunggu, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilakan.
dari Dian akan dijawab oleh saudari Andi Nurul Aisyah. Kepada Andi Nurul Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya Dian itu bagaimana perbandingan nugget singkong dengan nugget ayam? Apakah teksturnya berbeda dan nilai gizinya bagaimana? Nah, jawaban yang akan saya berikan itu perbandingannya. Yang pertama itu dari segi kandungan gizi. Nah, kalau nugget singkong itu lebih tinggi karbohidrat karena singkong adalah sumber pati yang kaya, rendah protein dibandingkan ayam, memiliki kandungan serat yang lebih tinggi jika dibandingkan nugget ayam. Kalau nugget ayam itu lebih kaya protein karena daging ayam mengandung banyak protein hewani yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Rendah karbohidrat karena bahan utama nugget ayam bukanlah sumber karbohidrat, dan terakhir mengandung lemak meskipun bisa dipilih nugget ayam rendah lemak. Terus perbandingan dari rasa. Nah, kalau nugget singkong itu cenderung lebih ringan dan sedikit manis sesuai dengan rasa alami singkong. Nugget singkong seringkali lebih netral dan bisa lebih mudah menyesuaikan dengan berbagai macam bumbu. Sedangkan dari nugget ayam lebih gurih dan cenderung lebih berprotein. Daging ayam memberikan rasa yang lebih kuat dan lebih bertekstur. Nah, terus dari segi tekstur bagaimana? Nah, dari nugget singkong itu teksturnya biasanya lebih kenyal dan lebih padat, tergantung pada cara pembuatan. Kadang teksturnya lebih kasar. Terus dari nugget ayam memiliki tekstur yang lebih lembut dan empuk, lebih mirip dengan daging ayam asli meskipun sudah melalui proses penggilingan. Dan yaitu dari harga. Nah, nugget singkong itu biasanya lebih murah karena singkong lebih terjangkau dibandingkan dengan ayam. Singkong juga bisa diproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Terus nugget ayam itu cenderung lebih mahal karena harga daging ayam lebih dengan proses pembuatan yang melibatkan daging hewan. Bagaimana kesimpulan dari dua kalau dari nugget singkong itu cocok untuk yang teman-teman yang mencari alternatif makanan berbasis tanaman, memiliki kebutuhan yang mencari kebutuhan diet rendah protein, atau teman-teman yang menghindari konsumsi daging hewani. Sedangkan dari nugget ayam itu lebih cocok bagi mereka yang membutuhkan lebih banyak protein dalam diet mereka atau menyukai rasa daging ayam. Sekian jawaban dari saya serahkan ke moderator. Bagaimana pada saudari Dian Salva, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelas H untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih.